Halo, apa kabar kaum rebahan dimanapun kalian berada? Saya doakan semua kalian dalam keadaan baik-baik saja. Apakah pernah terpikir di benak kalian jika suatu benda mati bisa bergerak layaknya makhluk hidup? Di museum ini, hal tersebut bisa terjadi di mana benda-benda mati yang ada di dalamnya akan hidup saat malam hari tiba. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film dengan judul Night at the Museum. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan mohon bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat updatean terbaru dari Bahasa Gala. Oke, kita gaskin aja ke filmnya. Ikan hiu makan mie instan. Selamat menyaksikan. Film ini akan berfokus kepada seorang pria yang sedang mengalami masalah keuangan. Pria tersebut bernama Larry. Larry sendiri sudah menikah namun sudah berakhir dengan mantan istrinya yaitu Erika. Mereka memiliki seorang anak yang bernama Nick. Erika mengatakan bahwa Nick akan tinggal bersamanya sampai Larry benar-benar memiliki pekerjaan tetap untuk merawat Nick. I don't think that Nikki should stay with you. Setelah itu, Larry pun pergi ke kantor agensi penyaluran karyawan. Tetapi karena pengalaman dalam pekerjaannya yang buruk, dia pun ditolak olehnya. Di sini, Larry bilang bahwa dia sangat membutuhkan pekerjaan dan siap bekerja sebagai apapun. Akhirnya, wanita tersebut memberikan rekomendasi pekerjaan ke sebuah museum. Larry pun langsung pergi ke sana dan menemui penjaga di museum tersebut. I'm Cecil. Good to meet you, Larry. Nice firm handshake. Di sana, Larry bertemu dengan 3 orang pria tua dan menanyakan apa pekerjaannya. Ternyata pekerjaan yang akan dilakukan Larry adalah sebagai penjaga malam di museum tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Larry pun menerima pekerjaan itu. Night guard? Walk you through your duties? Okay, fine, I'll be here. Keesokan harinya di jam 5 sore, Larry siap melakukan pekerjaan di hari pertamanya. Penjaga sebelumnya yang bernama Cecil memberikan Larry sebuah senter, kunci-kunci, dan sebuah buku petunjuk. The instruction manual. Dan Cecil mengatakan sesuatu yang membuat Larry bingung, yaitu jangan biarkan ada yang masuk atau keluar dari museum tersebut. Good luck, son. And the most important thing of all to remember. Pada awalnya tidak ada kejadian aneh pada Larry, dia pun mencoba menghibur dirinya sampai ketiduran. Saat Larry terbangun dan akan berkeliling, dia sadar ada yang aneh di sana. Di mana kerangka T-Rex yang tadi ada di sana tiba-tiba menghilang begitu saja. Larry pun mengira bahwa ini perbuatan Cecil yang ingin menakut-nakutinya. This is weird. Cecil! Sampai saat dia berkeliling untuk mencari kerangka tersebut, dia kaget karena kerangka T-Rex itu bergerak dan mendekatinya. Larry pun ketakutan dan langsung menelpon Cecil. Name, please. Cecil pun hanya menyuruh Larry membaca buku petunjuk yang diberikan tadi. Read the instructions. It explains. Dan saat melihat buku tersebut, ternyata T-Rex menyukai permainan lempar tulang. Larry pun mulai paham dan melemparkan tulang tersebut. Ternyata bukan hanya kerangka T-Rex saja yang bergerak, tetapi semua benda yang ada di museum tersebut tiba-tiba hidup. Larry pun dikejar oleh suku Mongolia yang sangat barbar. Larry kabur ke dalam lift dan keluar di sebuah ruangan yang ternyata di sana sedang terjadi perang saudara. Dia pun kembali lari dan masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya berisi hewan-hewan yang berasal dari Afrika. Larry berhasil keluar dari ruangan tersebut, namun sayangnya kunci yang dibawa Larry diambil oleh seekor monyet yang bernama Dexter. Dia pun membunyuk monyet tersebut untuk mengembalikan kuncinya. Akhirnya monyet itu memberikan kunci tersebut, akan tetapi Ew, that's not right. Ew! nampaknya nasib sial terus menghampiri Larry.
Saat sedang mengatur emosinya, tiba-tiba dia diserang oleh suku Maya yang berukuran sangat kecil. Oh, that. Dan kaki Larry diikat yang membuatnya terjatuh tepat ke lintasan rel yang sangat kecil. Dan tidak lama dari itu muncul kereta kecil dan menabrak kepalanya. Larry berusaha meloloskan diri dari sana, tetapi ternyata sudah ada pasukan kekaisaran Roma yang sama kecilnya langsung menyerang dia. Prepare the catapults. Untungnya ada seorang pria berkuda yang menolongnya dan membawa Larry pergi dari sana. Pria tersebut bernama Teddy Roosevelt, yaitu Presiden Amerika ke-26. Roosevelt, 26th President of these United Teddy memberitahu bahwa semua ini terjadi karena adanya prasasti peninggalan Raja Mesir, yaitu tablet Amun-Ra. The tablet of Ak. Tablet tersebut memiliki sebuah kekuatan gaib yang dapat membuat benda mati di sekitarnya akan hidup pada malam hari. Teddy juga memberitahu Larry untuk menjaga mereka semua agar tetap berada di dalam museum. Karena jika keluar dan tidak kembali saat matahari muncul, maka benda tersebut akan mati dan menjadi abu. Teddy meyakinkan Larry untuk tetap bekerja di sana dan menjaga mereka semua. Sebelum fajar, semuanya kembali ke posisi semula, begitupun Teddy. Dan saat matahari muncul, semuanya kembali menjadi benda mati. Di pagi harinya, Larry menemui Cecil untuk menanyakan salinan dari buku petunjuk yang sudah disobek oleh Dexter. Tetapi Cecil mengatakan bahwa tidak ada salinannya dan menyuruh Larry untuk mengetahui latar belakang dari semua yang benda ada di museum. Larry pun menemui Rebecca, yaitu tour guide yang ada di dalam museum tersebut, untuk mempelajari sejarah dari benda-benda yang ada di sana. Tear off the limbs of their helpless. Di hari kedua, karena sudah mempelajari semuanya, Larry pun sudah mempersiapkan diri menghadapi mereka semua. Di sini, Cecil dan dua orang temannya berpamitan kepada Larry karena itu adalah hari terakhir mereka ada di museum tersebut. Tetapi ternyata salah satu teman Cecil menduplikat kunci rumah Larry yang entah apa tujuannya. Dengan persiapannya, Larry pun berhasil membuat museum tersebut terhindar dari kekacauan. Bahkan Dexter pun tertipu karena mengambil kunci palsu yang ada di celana Larry. I don't think so. Di sini kita tahu bahwa Teddy menyukai seorang penjelajah wanita yang bernama Sacha Gawea. Di sisi lain terlihat ada seseorang yang memasukkan barang-barang antik museum di laci rumah Larry. Larry menemui suku Mongolia dan membuat pertunjukan sulap supaya mereka tidak ribut. Likes magic. And flowers. Tetapi di sulap yang terakhir triknya ketahuan oleh suku Mongolia tersebut. Mereka pun emosi dan melakukan. Not the limbs, guys. Please do not. Untungnya Larry bisa selamat karena hewan Afrika terlepas dari kandangnya yang ternyata ulah dari Dexter. Keadaan tambah kacau di mana perang kembali terjadi. Guys. Dexter membuka jendela dan para manusia purba kebakaran karena bensin yang dikasih Larry tadi. Dan saat Larry mencoba mengambil kunci dari Dexter, tiba-tiba ada salah satu manusia purba yang berlari dan keluar melewati jendela. Larry diberitahu oleh patung Columbus bahwa ada salah satu manusia purba yang kabur lewat jendela. Finestra, Larry yang akan menyelamatkan manusia purba tersebut pun terlambat karena matahari sudah muncul yang membuat manusia purba itu menjadi abu. Di pagi harinya, pemilik museum tersebut yaitu McPhee melihat bahwa patung manusia purba telah hilang. Dia pun menanyakan hal tersebut kepada Larry dan langsung memacatnya dan secara bersamaan di sana ada Nick yang sedang berkunjung ke museum tersebut. Larry pun memohon kepada McPhee untuk memberinya kesempatan satu kali lagi. Dan akhirnya Larry diperbolehkan bekerja untuk satu malam lagi di sana. Larry pun senang dan mengajak Nick untuk menemaninya menjaga museum nanti malam. Saat malam akan tiba, Larry melihat masih ada Rebecca di sana yang memandangi patung Sacha Gawea. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat mengidolakan Sacha Gawea. I'll let you get back to work.
Larry pun memberitahu bahwa pada malam hari patung tersebut akan hidup dan Rebecca bisa berbincang langsung dengan Sacha Gawea. You know the tablet of Akhmun-Ra? Everything in this museum comes to Rebecca yang mendengar hal tersebut bukannya senang tetapi malah kesal karena menganggap Larry sudah gila dan tidak menghargai sejarah serta pergi meninggalkannya. Lalu Larry bersiap akan memberikan kejutan kepada Nick anaknya. Akan tetapi Say hello to. Nick yang melihat hal tersebut pun malu dan sangat kecewa terhadap Larry. Stop, okay? Come on, Dad. Larry yang merasa kebingungan pun pergi untuk mengecek tablet Akhmun-Ra yang ternyata sudah hilang. Ternyata yang mengambil tablet tersebut adalah Cecil dan teman-temannya. Mereka berniat menggunakan tablet tersebut untuk kepentingan sendiri. Karena selain bisa menghidupkan benda mati, tetapi tablet tersebut bisa membuat 3 orang tua tersebut memiliki kekuatan saat mudanya pada malam hari. Di sini juga Cecil mengatakan bahwa telah menyimpan perhiasan di laci rumah Larry agar dirinya lah yang dituduh sebagai pencurinya. Add to that the stuff we planted in Di sisi lain, Dexter membuka pintu museum yang membuat sebagian penghuninya keluar dan kabur. Cecil pun berhasil mengambil tablet tersebut serta mengurung Larry dan Nick di sana. Larry meminta bantuan kepada Teddy, tetapi Teddy mengatakan bahwa dirinya hanyalah sebuah lilin. Dan hanya Larry yang bisa menyelamatkan semua penghuni museum tersebut. You gotta finish the job this time. Di dalam keputusasaannya, Larry mendengar suara peti mati yang bergerak dan dia mencoba membukanya. Ternyata di dalam peti tersebut ada seorang pria yang ternyata adalah pemilik tablet tersebut, yaitu Akhmun-Ra. I am Akhmun-Ra. Larry memberitahu bahwa tabletnya sudah dicuri dan dibawa kabur oleh Cecil. Akhmun-Ra yang mendengarnya langsung membantu Larry untuk mendapatkan kembali tabletnya. Di sini Larry memberitahu ke semua penghuni bahwa mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kembali tablet Akhmun-Ra. Karena jika tidak kembali saat fajar, maka mereka tidak akan pernah hidup lagi. Without that tablet, all of this. His tablet is what brings you to life. Kedua teman Cecil berhasil ditangkap saat berusaha mencuri barang-barang berharga yang ada di museum. Sementara itu, Jedediah dan Octavius diberi tugas untuk mengempeskan ban mobil Cecil. Larry pun meminta bantuan Sacha Gawea untuk melacak keberadaan Cecil. Dan saat Sacha Gawea akan tertabrak oleh mobil Cecil, tiba-tiba Teddy menolongnya dan mengakibatkan tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian. That's problematic. Larry pun menggunakan kudanya untuk mengejar Cecil. Jedediah dan Octavius menggunakan mobil remote yang dipasangi tulang untuk memancing T-Rex ikut mengejar Cecil. Tapi sayangnya mobil yang dikendarai Jedediah harus mengalami kecelakaan dan meledak. Larry terus mengejar Cecil dan akhirnya bisa dihentikan setelah mengucapkan kata mantra yang dipelajarinya. Cecil pun tertangkap dan tabletnya dikembalikan ke museum. translation, please. Teddy yang badannya terpotong dibantu Sacha Gawea untuk menyatukan kembali badannya dengan menggunakan lilin. Di sisi lain, fajar akan tiba dan masih banyak penghuni yang masih berada di luar museum. Akhmun-Ra pun menggunakan mantranya untuk memanggil para penghuni tersebut masuk ke dalam museum. Sebelum itu, Larry menelpon Rebecca dan menyuruhnya untuk datang ke museum. Dia sangat terkejut karena apa yang dikatakan Larry ternyata sungguh terjadi. Dia pun menemui idolanya yaitu Sacha Gawea serta menanyakan banyak hal. You rock. I am a big fan. Satu persatu, para penghuni sudah masuk ke dalam museum, termasuk Jedediah dan Octavius yang ternyata masih hidup. Karena kekacauan yang terjadi semalam, Larry pun beranggapan bahwa dirinya akan dipecat untuk kedua kalinya. Dan benar saja, keesokan harinya McPhee pun memecat karena keadaan museum yang berantakan. Tetapi saat mereka berdua keluar, pengunjung mendadak ramai karena melihat berita dari TV tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di museum tersebut. Akhirnya Larry pun tidak dipecat dan kembali dipekerjakan. Film diakhiri dengan para penghuni museum tersebut berpesta saat malam hari. Oke, itu dia alur cerita dari film Night at the Museum. Secara keseluruhan, film ini sangat baik karena selain akting para pemerannya yang sangat bagus,
Film ini juga didukung dengan sinematografinya yang sangat keren yang membuat para penonton tidak akan bosan melihatnya. Film yang disutradarai oleh Sawan Levi ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Menurut IMDb sendiri, rating film ini adalah 6,4. Mohon maaf apabila dalam penyampaian alur cerita film tersebut masih banyak kekurangan. Semoga di video selanjutnya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.